Halo guys, apakah kalian percaya berita saham mempengaruhi pergerakan harga saham? Ini adalah berita-berita saham hari tanggal 23 dan beberapa 22, jadi berita paling update. Dan ini adalah saham-saham yang hari ini, tanggal 23 ini mengalami kenaikan yang bervariasi ya, ada yang tinggi sekali, ada yang tidak. Tentu saja kita nggak bisa baca berita kalau dengan buka-buka website gitu ya, beritanya terlalu banyak yang kita buka. Padahal di satu hari itu ada banyak berita seperti misalkan nih. Nah, di sini kita sudah rangkum beberapa berita dan juga sudah dipilah-pilah ya. Jadi yang warna putih ini adalah untuk saham yang kapitalisasinya di bawah 1 triliun. Jadi di bawah 1 triliun itu ada warnanya putih. Ini relatif bisa diabaikan. Kemudian hitam, yang warna hitam ini adalah saham yang kapitalisasinya antara 1 sampai 10 triliun. Kemudian yang warna biru ini adalah saham dengan kapitalisasi 10 sampai 50 triliun. Sedangkan yang warna ungu ini adalah saham yang paling mahal, yaitu saham di atas 60 triliun. Kenapa dipisah-pisah ini? Supaya kita fokus karena karakteristik saham yang di atas 60 sangat berbeda dengan karakteristik saham yang di bawah 10 triliun. Demikian juga dengan range 10 sampai 50 itu. Jadi kalau kita tidak memilah dan kita bisa misleading dalam membaca berita tersebut. Dan ini adalah berita-beritanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah IS. IS ini boleh kita abaikannya walaupun dia naik 14% karena eh, market cap-nya di bawah 1 triliun. Relatif agak sulit ya walaupun dia kasih dividen 23 miliar ini dan 6% memang menarik tapi tergantung sih kalau mau ikut-ikutan masuk sini juga, tapi tidak saya sarankan. Kenapa? Karena ketika kita transaksi berapa juta saja itu sudah akan sangat mempengaruhi pergerakannya gitu ya. Jadi biasanya gampang masuk tapi sulit untuk keluar untuk saham yang warna putih ini. Kemudian yang bull ini siap beroperasi, kedatangan LNG baru naik 3 koma. Yang ini adalah sudah saya setting warnanya ya. Jadi kalau warnanya cerah hijau itu naiknya tinggi seperti misalkan saham Inco. Ini beritanya adalah melesat 12,33%. Di video lainnya nanti kita akan bahas beberapa saham yang memang menarik secara personal, secara satu persatu saham. Di sini kita hanya merangkum beritanya hari ini saja. Jadi misalkan kalian terinspirasi dengan saham Inco ya atau berita-berita ini, kalian bisa perhatikan berita ini dan kemudian nanti di video lainnya kita bisa bahas saham yang menarik gitu ya. Yang saham film ini terkait dengan perjanjian kredit biasanya memang perusahaan yang mendapat kredit dari bank ini adalah sesuai dengan teori signaling biasanya akan berpengaruh positif. Ini 9,77. Kemudian ada Inco ini baru berita, nggak ada detailnya. Di berita lainnya pasti ada detailnya. Inco ini juga dibahas secara detail di berita ini. Naik 12% ya Inco hari tanggal ini ya. Kemudian Impact. IMPC Impact Pratama naik 8,54. Ini perusahaan yang aktif sekali ekspansi di Vietnam ya. Dan sekarang ada berita perubahan anggaran dasar perseroan. Kemudian ada MBSS ini saham-saham kecil ya. Bisa kita abaikan dulu yang warna merah. Yang warna MTEL. Metro MTEL ini naik tapi nggak terlalu tinggi ya. Oh, oke. 3,33%. Kemudian kita lihat Doit. Doit ini perusahaan batubara mengakuisisi perusahaan di Australia dan memenangkan perjanjian kontrak di Australia juga. Ini terkait kasus sengketa dagang ya, sengketa bisnis. Dia naik 5,96%.
Jadi memenangkan ini otomatis memiliki potensi menghindari kerugian gitu ya. Jadi wajar 5,96%. Kemudian ini nggak terlalu itu ya. Inet ini ada berita detailnya Inet ini. Naik 24,82%, cukup tinggi sekali. Nanti kalau yang mau saya bahas tentang Inet ini silahkan komen ya. Kemudian ada saham film. Oh, yang seperti yang tadi. Beritanya mirip-mirip. Kemudian TBIG. Arko ini lumayan ya. Jadi oke. Arko ini saham FCA ya. Dan market cap-nya cukup tinggi. Ini antara 10 sampai 50 karena warnanya biru ya. IFC juga ini Link ini menarik ya, kantongin pinjaman 5,81 triliun. Market cap-nya 5 sampai 10. Tepatnya market cap-nya ini 11 triliun ya. Jadi 5 triliun ini sangat berarti. Jadi wajar naik 10%. Ini juga bisa kita bahas. Silahkan kalau mau saya bahas saham Link ini, silahkan komen. Kemudian Inco yang tadi ya, 12%. Kemudian ada Link yang tadi, di analisa saya juga muncul ini ya, di sistem radar naik 10%. Momentumnya 2,2, lumayan ya. Kemudian ada film lagi, ini juga film ini masuk signal ke saya, sistem saya. Impact juga masuk ya, naik 84. Ini saham-saham yang masuk. GTSI masuk juga, LT, Doit. Kemudian ada ini saham-saham kecil, nggak masalah diabaikan. MLPT ini terkait multipolar teknologi ya. Jadi ini grupnya Lipo ya, multipolar. Kemudian TSNG naik 5, nggak terlalu signifikan. BB ini naik 11, tapi ini saham kecil ya, abaikan saja. Masih banyak saham yang tidak berisiko. Saham ini memang menarik gitu ya, tapi risikonya terlalu tinggi walaupun dia naik 11%, jadi bisa naik gitu. Kecuali dapat investor baru. Tapi kalau cuma berita-berita seperti ini, biasanya gampang balik lagi ke harga awalnya. Jadi tidak dianjurkan. Impact Pratama ini masuk sinyal juga tanggal 23 ya. Dianalisa maksudnya ini ya sama sistem saya. Kalau add ini artinya analisa teknikal di sistem saya. Naik 89. Jadi seperti itu. DCIP ya ini sudah tanggal 22 ya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Kita sampai tanggal 23 saja. Oke. Silakan yang mau capture berita ini, saya akan mulai scroll dari atas ya. Silakan 1, 2, 3 klip mulai dari ATA ya. Saya scroll ke atas. Ini MPC, saya scroll ke atas lagi ya supaya. Oke, saya scroll ke atas lagi. 1, 2, 3 silakan di capture. Di pause boleh, terus di capture gitu. Oke, ini sampai full tadi ya. Silakan 1, 2, 3 di capture supaya bisa dilihat. Nanti ini berita yang akan saya buat langganan untuk membership di YouTube ya. Jadi kalian bisa mengakses ini dengan lebih leluasa tentu saja. Oke, sekarang kita scroll lagi 1, 2, 3. Ini saham-sahamnya. Saham-saham yang berwarna ungu ini adalah saham-saham premium karena market cap-nya di atas 60.
Itu termasuk saham yang relatif lebih sudah stabil gitu ya. Kalau di atas 50 triliun. Oke, kita lanjut ke atas. Saham yang warnanya putih dan hitam itu biasanya sedikit diabaikan nggak apa-apa gitu ya. Walaupun yang hitam itu masih bagus juga. Yang putih itu yang paling tidak direkomendasikan. Oke, kita putar lagi. Oke, silakan di capture lagi. Dan kita akan, ini jauh lebih efisien daripada kalian buka-buka website satu persatu. Ini ada tanggal 80 berita lebih. Jadi kalau oke, ini berita selanjutnya. Nah, ini sudah tanggal 22 ya berarti. Oke, thank you. See you next time. Semoga resume berita saham hari ini bermanfaat dan menginspirasi trading Anda esok hari. Thank you. See you next time.